Nama aku Christian Hermawan, panggilannya CHE, C. Sekarang kerjanya di PT Daya Adi Cipta Motora, Ya, bagian? PT DAM, sebagai Supply Demand Planning Section Head. Job desk-nya ya, kalian udah tahu belum PT DAM itu perusahaan apa? Jadi PT DAM Belum. itu, kalian tahu motor Honda? Oh, tahu. Oh iya. Tahu kan? Nah, jadi PT DAM itu adalah main dealer atau main distributor motor Honda di Jawa Barat. Jadi semua motor Honda yang ada di Jawa Barat tuh datangnya dari kantor aku, kayak gitu. Jadi kita kayak main distributor buat mendistribusikan dari prinsipal, dari pabrik, dari produsen ke seluruh dealer-dealer yang ada di Jawa Barat. Kalau job desk aku sendiri, hubungannya sama forecasting terkait pemesanan unit dan sebagainya, dan juga terkait dengan operasional core bisnisnya perusahaan sendiri, yaitu bagian distribusi sepeda motor Honda ke seluruh jaringan di Jawa Barat. Kenapa bisa kerja di sana? Awalnya dulu aku tahu perusahaan itu dari kakakku. Kakakku dulu kerjanya di Astra Honda Motor. Nah, Astra Honda Motor itu adalah prinsipal kita, yang artinya dia adalah produsennya, yang bikin barangnya, Astra Honda Motor. Nah, waktu itu aku pernah join kakak aku, waktu itu dia surveinya sama perusahaan ini, namanya PT DAM. Gitu, dan kebetulan waktu itu lagi nyari kerjaan yang di Bandung juga, dan ini open, terus apply deh. Awalnya sih aku apply bukan posisi ini, tapi keberjalanan interview, karena dirasa background-nya cocok, terus mungkin dianggap bisa belajar, jadi ditempatin di posisi ini kayak gitu. Dari kerjaan pertama sampai sekarang di sini sih. Jadi awet. Jadi aku bukan tipe kutu loncat. Udah 4 tahun. Kutu loncat. Oh, sangat tidak berhubungan. Dulu aku TA-nya statistik. Aku bareng Pak Kresna. Kalau dulu TA-nya aku tentang teori nilai ekstrim, tentang pengukuran resiko. Jadi namanya sih resiko dinamis dengan pendekatan teori nilai ekstrim, kayak gitu. Awalnya nggak ada sama sekali sih, maksudnya literally belajar hal yang baru, karena kan maksudnya metode yang digunakan sama perusahaan kan juga beda banget sama kuliahan. Kayak forecasting mungkin teman-teman mikirnya cuma time series. Oh, mungkin ARIMA, atau kalau misalkan dia non-linear, kita bisa pakai pendekatan ARCH atau GARCH gitu. Tapi kalau di dunia kerja, kayak kalau di industri ini tuh nggak sesimpel itu gitu untuk pendekatan forecastingnya. Jadi analisa-analisa itu dipakai sebagai kayak analisa pendukung. Tapi bukan jadi analisa utamanya gitu. Jadi kalau kita pakai sistem dari Jepang namanya Niguri, ya gitulah, itu untuk forecasting selama 3 bulan doang. Jadi literally kalau awal-awal kerja sih nggak ada sama sekali matematiknya banget, tapi yang dipakai tuh logiknya aja sih. Kalau skill waktu kuliah, kebanyakan sih lebih ke soft skill dibandingkan hard skill ya. Karena maksudnya kan kalau kuliah, tapi kalau hard skill tuh kayak ngebentuk kita waktu pas adaptasi gitu loh. Jadi kayak, oh kita udah biasa nyelesain yang kompleks gitu. Jadi kayak tahu polanya kayak gimana, terus kita lebih gampang buat belajar hal baru aja sih dengan logik yang kita punya kayak gitu. Kayak misalkan dulu aku nggak pernah pakai Excel sama sekali, tapi waktu pas aku tes tuh ada tes Excel. Nah itu aku cuma bermodalkan help aja. Tapi kan maksudnya logik-logiknya dapet lah kayak gitu. Jadi akhirnya terus dikasih studi kasus dan sebagainya. Kan kalau buat nyelesain suatu studi kasus itu, yang modalnya itu adalah pola pikir kita, logik kita kayak gimana terhadap
penyelesaian suatu masalah, problem solving kita kayak gimana. Nah, karena kita udah biasa dikasih case-case problem solving, jadinya tuh lebih gampang untuk memahami suatu masalah, terus buat cari-cari alternatif solusinya juga lebih gampang juga gitu dari logik perkuliahan yang didapat sih kayak gitu. Kalau soft skill jelas komunikasi sih paling jelas. Komunikasi. Jadi dulu tuh aku tuh waktu pas pertama masuk tiba-tiba dikenalin sama anak buah. Jadi aku baru tahu kalau aku punya anak buah Oh, di hari pertama kerja gitu. Jadi aku tiba-tiba wow. aku punya anak buah tuh 5 cewek semua. Nah, Wadaw. disitulah skill komunikasi aku terasa kayak gitu. Kalau pertama masuk kerja sih yang penting itu adalah adaptasi dulu sih. Karena maksudnya kalau di dunia kerja, yang penting kamu adaptasi dulu, tahu dulu skop pekerjaan kamu tuh apa, eh, yang harus kamu latih, yang harus kamu bisa di pekerjaan itu tuh apa, requirement-requirementnya. Kalau misalkan orang mau jadi data analis gitu, data analis kan juga beda-beda industrinya. Data analis kalau dia Mm. nggak paham industrinya pasti juga analisanya ya kentang-kentang juga gitu. Makanya dia harus tahu dulu industrinya. Jadi kayak dulu aku awal-awal yang pertama aku lakuin adalah aku literally nggak tahu sama sekali tentang dunia permotoran, dunia otomotif gitu. Nah di situ aku belajar dulu tuh kayak bikin pola dulu nih. Kan motor tuh ada banyak. Aku coba grouping tuh motor tuh ada motor apa aja, ada motor matic, ada motor sport, ada motor Wih. bebek gitu. Nah, terus aku kategoriin lagi. Kalau di bagian aku tuh orang-orang biasanya nanya tentang kode tipe ke aku nih, ke departemen aku. Kalau kode tipenya Scoopy apa ya? Kalau warnanya CBR itu ada apa aja ya? Nah, jadi aku eh, dan aku nggak suka ngapal. Aku nggak suka ngapalin. Tapi Nggak suka. balik lagi, iya, skill di matematik itu kan kita kita tuh kebiasaan ngelihat pattern atau pola gitu. Ya. Jadi kita tuh jadi kalau aku jadi kayak cepet gitu taunya. Oh, kalau dia misalkan depannya F dan sebagainya, oh berarti Scoopy. Oh, kalau depannya apa, tipe apa. Terus bedanya yang CC kecil, CC besar apa, kayak gitu. Jadi lewat kodenya jadi lebih gampang, lebih cepat juga gitu apalnya kayak gitu. Oh jelas lah kalau maksudnya eh, apa mungkin karena baik lagi ya si aktivitas non akademik itu tuh pengaruh atau tidaknya tergantung orangnya juga. Kalau kamu ikut panitia tapi cuman diem aja, cuman numpang biar dapat sertifikat atau ya intinya kamu nggak kontribusi apa-apa ya Mm. nggak ada yang bisa kamu ceritain juga dan nggak ada yang kamu dapat juga kayak gitu. Oh, Maksudnya iya, itu iya. balik lagi ke orangnya juga. Tapi kalau aku sendiri sih ngerasanya pengaruh banget kayak gitu. Kayak contoh Mm. misalkan dulu aku pernah ikut protokoler tuh. Protokoler kan sering ngobrol sama Oh, dosen, sering ngobrol oh sama keren. ya Oh, orang-orang iya, iya. yang lebih tua gitu. Nah, makanya begitu masuk kerja ketika ketemu orang yang levelnya misalkan yang levelnya udah cukup tinggi gitu. eh, Tegang sih ada, tapi maksudnya kita bisa meminimalisasi tegangnya buat komunikasi lebih efektif kayak gitu. Terus gimana cara ngadepin orang baru juga. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya ini perusahaan akunya juga yang pintar sebenarnya. Jadi sebenarnya awalnya aku tidak berpikir bahwa aku akan bertahan lebih dari 1 tahun di perusahaan ini. Gitu. Nah, kebetulan waktu itu tuh aku di joinin MT, terus waktu pas aku join MT Nanti kebetulan manajemen trainee. Kebetulan Mm. waktu itu hasilnya juga alhamdulillahnya bagus. Jadi maksudnya waktu itu sempat juga dapat jadi best mentee waktu pas di angkatan aku.
Nah, Oh. dari situ tuh kesempatan tuh udah mulai terbuka di perusahaan ini. Jadi kayak misalkan aku langsung diangkat jadi pegawai tetap. Jadi 1 tahun langsung jadi pegawai tetap. Terus saat aku lagi bosan-bosannya sama kerjaan, karena balik lagi kerjaan aku operasional, yang maksudnya itu aja tapi intinya ngulang-ngulang-ngulang. Cuma datanya aja beda-beda. Itu aku dikasih project. Nah, project itu bertahan 1 tahun lebih yang bisa bikin aku cukup betah lewati project itu. Terus ya intinya pada perusahaan aku pintar aja pada saat akunya lelah dengan pekerjaan ini, perusahaan aku ada aja caranya untuk mempertahankan. Dan maksudnya karena aku memang saat ini butuh pekerjaan di Bandung juga, jadi ya intinya mutualisme aja gitu. Anak matematik yang aku tahu sih cuma 4 atau 5 orang doang. Cuma 4 atau 5 orang kalau yang aku tahu. Banyaknya sih di marketing data analis anak matematik. Sebenarnya gini, intinya semua data analis itu, matematik itu udah punya background yang kuat gitu. Tapi balik lagi, kemampuan adaptasi terhadap pemahaman masalahnya juga penting. Nggak cuman, jadi intinya nggak cuman kamu harus jago MATLAB, kamu harus jago Python, kamu jago R, pakai bahasa apapun, pakai software apapun, yang penting itu problemnya bisa solve. Jadi kalau wawancarai jangan sampai kamu kopong. Jadi jangan sampai tanpa modal apa-apa. Yang jelas kamu tuh harus tahu mengenai itu perusahaan apa sih, bekerjanya di bidang apa, terus sama role yang kamu apply itu role bagian apa, di bagian tersebut tuh tanggung jawabnya apa. Nah itu minimal tuh itu harus tahu lah gitu, karena maksudnya ngapain kita hire orang yang nggak punya interest sama sekali sama kita, kayak gitu. Intinya karena kan maksudnya kalian jadi diri kalian sendiri aja kan. Iya, kalian coba belajar untuk menyampaikan suatu hal atau suatu gagasan itu dengan efektif. Metodenya banyak sih, kayak misalkan kalian pakai metode STAR. Pakai metode STAR itu pertama kalian jelasin situationnya, terus situasinya seperti apa, terus kalian jelasin tas itu tuh adalah tugas kalian atau peran kalian dalam situasi tersebut tuh apa. Terus A itu actionnya itu apa yang kalian lakukan. R-nya result, hasil dari yang kalian lakukan itu apa. Itu efektif banget sih kalau buat jawab pertanyaan. Jadi untuk segala pertanyaan itu bisa dipakai sih. Kayak misalkan kamu ditanya, pernah gak menemukan kesulitan dalam berorganisasi? Kamu cerita dulu organisasi kamu apa, di situ kamu tugasnya apa, terus baru ceritain kesulitannya kayak gimana, terus yang kamu lakukan apa, hasilnya apa. Nah itu kan lebih enak. Jadi ketika orang, nangkep, oh ini tuh bisa menyampaikan gagasan dengan baik gitu. Jadi, komunikasinya oke. Gitu. Kalau di perusahaan yang maksudnya udah stable, jatuhnya korporasi, ya jelas kalian ada aturan yang strict, kayak misalkan kalian masuk jam berapa, terus ada jumlah maksimal terlambat, yang kayak gitu-gitunya masih ada tuh, culture kayak gitu. Ini aja sejarah nih, kantor aku ada yang namanya work from home. Sepanjang waktu 4 tahun. Jadi baru pertama kali nih ada yang namanya work from home. Kayak gitu. Ini baru sejarah. Bahkan kata staf aku yang udah kerja 13 tahun aja, ini kayak baru pertama kali dalam belasan tahun dia bekerja. Kayak gitu. Selebihnya intinya kalau masalah kerja, kalau pekerjaan pribadi itu intinya semua orang kerja itu pasti sama. Dia punya tugas, ya gimana caranya dia menyelesaikan tugas tersebut dalam lingkup tanggung jawabnya.
Terus lalu kok mati. Kalau masalah lingkungan kerja, kebetulan aku lingkungan kerja aku tuh lingkungan kerja yang sangat nyaman, bahkan terlampau nyaman sih kalau menurut aku. Kayak gitu. Nah, sayangnya kalau untuk internship, fisika tematik kan biasanya ngolah data ya. Iya kan? Nah, sayangnya kalau untuk yang internship ke bagian data kayak gitu agak sulit kalau di aku karena pernah ada case kita kebocoran data. Jadi agak sulit tuh untuk internship di bagian data. Bagian lainnya mungkin aja ada. Tapi ya kalau ke matematik internshipnya bukan masalah data kan agak sayang. Okay. Sebenarnya dulu aku agak nyesel juga sih kenapa lulus cepet-cepet juga gitu ya. Maksudnya kayak kenapa harus padahal maksudnya dengan status mahasiswa itu banyak yang bisa kalian manfaatkan gitu dengan status kalian sebagai mahasiswa, lebih banyak kesempatan buat kayak kalau kalian mau ikut lomba, ikut apa itu kan banyaknya untuk mahasiswa tuh. Nah, jadi tapi kalau tips untuk semangat kuliah, untuk menyelesaikan kuliah itu adalah apa ya tips biar semangat kuliah ya? Ya intinya mah jalanin aja, bayangin aja sih kalian kalau udah kelar itu apa gitu. Tapi pas udah lulus malah jadi kangen kayak gitu. Nah, pertama itu aku suka statistik sih. Intinya aku suka statistik waktu pas kuliah, suka banget statistik. Terus aku tuh awalnya ke Bu Utri, konsultasi ke Bu Utri. Nah, konsultasi ke Bu Utri, awalnya aku langsung reaktif karena teman-teman udah pada punya dosbing tuh, apalagi anak-anak Ibu Duma, anak-anak Pak Kresna kan udah pada awal-awal tuh, iya kan? Iya. Aku langsung ke Butri, langsung minta jadi anak bimbingannya. Nah, terus sama Butri ditanya balik, kamu pengennya apa dulu? Terus dia ceritain semua dosen statistik yang ada di matematik. Dia ceritain, terus waktu itu aku tertarik sama perihal pengukuran resiko. Gitu. Terus Pak Kresna itu fokusnya salah satunya di sana sih, di tentang teori resiko, model risiko dan sebagainya. Terus ya udah aku ke Pak Kresna. Bukan direkomendasiin sih, lebih kayak dikasih tahu karena kan kalau misalkan kita masih nggak tahu sih kalau kita masih tingkat 3 tuh kadang-kadang kan nggak semua dosen kita pernah dapet ya. Iya. Iya kan, sedangkan kita tuh nggak tahu juga nih dosen mana, fokusnya kemana gitu. Nah, waktu itu sih kebetulan karena aku dekat sama Bu Utri, maksudnya sering ngobrol sama Bu Utri, dan kebetulan aku asisten statistik juga, jadinya karena dekat sama Bu Utri, bisa ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol tentang dosen apa tuh fokusnya di mana, gitu-gitunya bisa ngobrol sih. Jadi aku sama temen-temen MA 2013 kita tuh lagi bikin sebuah komunitas, namanya itu Level Up Bandung. Itu intinya komunitas yang di situ kita tuh pengen bikin skill gap antara lulusan fresh graduate sama dunia kerja itu tuh nggak terlalu gede gitu. Pengen ngecilin skill gap tersebut. Nah, nanti kita di sana rencananya kita kayak pengen bikin kelas-kelas juga. Kemarin tuh kita udah sempat perdana bikin kelas mengenai entrepreneurship, tentang kewirausahaan. Nah, nanti 2 minggu lagi kita bikin tentang kelas digitalisasi. Terus nanti juga rencananya kita mau collab sama beberapa alumni matematik juga buat bikin kelas online juga. Nah, minta pesan sponsornya di follow ya IG Level Up BDG. Siapa tahu sih kan kalian ada yang bisa ikut kelas online kita. Nah,